Kita semua kemarin mendengar sesuatu yang bagi publik, bagi masyarakat sangat menggemparkan. Tapi kalau kita bicara mengenai kasus Jessica sendiri, tahun 2016, khususnya Pak Susno, kita punya kasus yang besar, ada dua perempuan muda yang tewas. Januari ada Wayan, ada Mirna, kemudian di bulan Agustus ada kasus Vina. Ya. Terkait kasus Jessica ini sendiri, sangat kontroversial dari tahun 2016 hingga saat ini, apalagi setelah ada film dokumenter Ice Cold tayang di Netflix. Saya ingin menanyakan kepada semua narsum di sini, apa yang membuat diskursus itu sendiri tidak putus terkait dengan putusannya, terkait dengan bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan. Silakan, saya mulai dulu ke Mas Asep. Ya, yang pertama diskursusnya kenapa terjadi? Ya karena ada kepentingan. Ya, terhadap kasus ini. Saya masih ingat 2016 saksinya adalah Mas Reza. Satu acara tertentu saya meyakini ini tidak ada perbuatan pidana, ya, dan itu harus bebas. Dan kenapa Anda begitu yakin? Oh yakin, karena gampang, ya. Gampang sekali. Ini saya katakan, bahkan di awal-awal sebelum kenal dengan Jessica maupun pengacaranya masih proses penyidikan juga di alma mater ini pernah dihadirkan mantan hakim agung dan mantan hakim tinggi, tapi ditolak karena ada kepentingan tadi. Nah, yang saya akan langsung aja di putusan. Ya. Hakim itu membuat putusan ada patokannya 197 ayat D. Harus mempertimbangkan berat rimat dan fakta. Fakta itu diukur dengan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dikunci oleh 184. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Itu. Hakim yakin karena alat bukti itu. Kita kita lihat di fakta persidangan. Ya. Pertama, keterangan saksi tidak ada satupun yang tahu. Karena pidana itu delik material, bagaimana siapa berbuat dan berbuat bagaimana. Itu harus nyata. Tidak ada satupun. Kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli kita lihat. Ya, apakah penyampaian rekaman itu sesuai dengan autentifikasi aslinya? Kan tidak. Menggeser barang tidak dibuktikan. Jumlah volume tidak bisa terbuktikan. Apakah ada orang di situ menyebabkan orang itu pelakunya? Belum tentu. Surat. Kalau orang mati itu wajib adanya visum et repertum. Nggak ada visum et repertum, berarti nggak ada kematian, nggak ada kasus. Itu fatal. Sebentar, mengenai otopsi, mengenai visum et repertum, dalam KUHP pasal 133 disebutkan bahwa dan atau bedah keseluruhan. Artinya bisa hanya pemeriksaan luka saja, dalam hal ini sudah diambil cairan lambungnya, tetapi dan atau otopsi menyeluruh. Bukankah itu sudah sesuai dengan KUHP? Sampel nggak boleh kalau kematian, tapi yang berangkat biar ahli itu. Forensik medis kan, tapi sekali lagi saya ingin bicara terkait KUHP 133. Jadi apa yang salah dari KUHP 133? Nggak salah. Justru kalau kematian harus semuanya diambil. Itu kan sampelnya yang diambil. Enggak, itu penting yang pertama. Dan itu kena dikunci lagi 185 ayat 6. Harus bersesuaian alat bukti satu dengan yang lain. Nah, sekarang hakim ngasih petunjuk. Petunjuk itu 3, keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Terdakwa kan menyangkal sejak awal juga konsisten. Ya. Sekarang saksi. Siapa yang menyatakan ada pembunuhan? Surat. Kan melanggar. Jadi kalau hakim mengambil petunjuk, itu batal. Ya. Jadi 197 harus mempertimbangkan fakta itu alat bukti. Alat buktinya tidak ada yang sah satupun. Ya. Jadi kita lihat, keterangan ahli 182 mengatakan untuk menjelaskan persoalannya, hakim memanggil ahli. Nah, ahli itulah kita bisa berbeda ya di persidangan. Tapi sekarang ahli mana yang akan dipertimbangkan oleh hakim? Tadi harus bersesuaian satu dengan yang lain. Ini deliknya delik material, ya perbuatan itu dilakukan harus nyata. Kalau nggak ada yang nggak bisa. Ya, artinya seberapa kalibernya ahli yang dihadirkan, saksi seberapa meyakinkan atau tidak meyakinkannya saksi, seberapa besar pledoi yang dihadirkan, tapi semuanya tidak berpengaruh karena bermuara pada keyakinan hakim. Ya, keyakinan tadi itu alat bukti yang sah. Misalkan tadi dihadirkan alat bukti elektronik, gambar rekaman. Kan rekaman juga ada waktu, tanggal, jam, jumlahnya kan tidak berkaitan. Hanya tangannya beginian diambil kesimpulan. Padahal pengambilan itu tidak sesuai. Biarlah ahli yang menerangkan ahli digital forensik. Jadi ketika hakim mengambil kesimpulan untuk mengambil keputusan, rasio disidendinya tidak masuk akal. Tidak masuk akal,